Halo guys, kembali lagi di channel review film bagus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sekarang saya akan melanjutkan kisah Jang Uk dan Bo Yun setelah mendeklarasikan pernikahannya pada saat pertemuan umum. Dan inilah Alchemy of Souls episode 3. Di episode sebelumnya, Jang Uk datang saat pertemuan umum berlangsung. Dia tiba-tiba mengatakan bahwa Bo Yun tidak bisa menjadi penerus Jin Yo Won dikarenakan mereka sudah menikah. Sontak saja semua orang tercengang dan tidak percaya pada Jang Uk. Salah satu penyihir sekaligus mantan guru Jang Uk saat itu pun angkat bicara. Dia mengatakan jika Jang Uk berani membawa Bo Yun pergi, maka Park Jin lah yang menjadi jaminan. Perlu diketahui bahwa setelah Jang Uk mendapatkan kekuatan langit, maka para penyihir sepakat bahwa Jang Uk tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk kepentingan pribadi. Dan nyawa Park Jin lah yang menjadi jaminannya saat itu. Mendengar hal itu, Jang Uk pun marah. Tak lama kemudian, para penjaga berdatangan. Tapi itu hanya lalat bagi Jang Uk. Sekali tebas, mereka pun menghilang. Semua yang hadir tidak percaya dengan Jang Uk, tapi mereka takut akan kekuatannya. Jinmu lalu menengahi masalah itu. Dia mengatakan jika kalian dapat membawa saksi pernikahan, maka kalian bisa pergi meninggalkan tempat ini. Bo Yun lalu mengatakan bahwa saksi itu ada di sini sekarang. Dia adalah dedek bayi yang ada dalam kandungannya. Sontak saja, semua orang terkejut mendengarnya. Terlebih, Jang Uk yang merasa belum pernah berbuat apapun ke Bo Yun. Tapi dengan begitu, Jang Uk berhasil membawa Bo Yun ke rumahnya. Dan tidak akan ada lagi yang berani mengusik Jin Yo Won saat ini. Mereka pun tiba di kediaman Jang Uk. Bo Yun kembali memandang lentera milik Jin Yo Won. Dia masih tidak percaya bahwa bisa mematikan lentera tersebut. Bo Yun lalu melihat pedang Naksu yang selalu dibawa Jang Uk. Karena keindahannya, Bo Yun pun memegang pedang tersebut. Tiba-tiba terlihat sekilas ingatan Naksu dan lentera itu menyala ketika dia tidak sengaja menyentuhnya. Tak lama kemudian, Jang Uk datang. Dia terlihat senang karena Bo Yun berhasil menyalakan lentera itu. Karena tak lama lagi, dia akan merasakan perih hilang bersama jiwa yang letih. Di tengah kebahagiaan mereka, ada satu hal yang mengganjal di pikiran mereka, yaitu dedek bayi. Karena Bo Yun mengatakan jika dia sudah mengandung, maka Tuan Jang menyuruhnya untuk diperiksa pada hari ke-21. Bo Yun lalu dengan agresif menghampiri Jang Uk, dan Bo Yun langsung meringis kesakitan karena sebelumnya Puan Jin memasang benang pelacak pada tubuhnya. Dan saat ini, Puan Jin sedang melakukan ritual pemanggilan. Kim Do-ju lalu merawat Bo Yun yang menahan sakit karena luka. Ini semua demi cinta rasa yang tak pernah sirna. Jang Uk tak tahan melihat Bo Yun menderita. Dia lalu mendatangi Jin Yo Won untuk menghancurkan alat pemanggil dari Puan Jin. Bo Yun pun tak merasakan kesakitan lagi. Dia lalu tertidur dengan lelap. Scene berpindah kepada Jinmu. Dia masih mencurigai Jin Bo Yun. Karena itu, dia akan menyelidikinya lebih dalam. Jinmu lalu memerintahkan So-i untuk melakukannya. Perlu diketahui, So-i adalah orang yang mengenal Jin Bo Yun pada masa lalu. Dia pun dijadikan Bo Yun palsu oleh Jinmu. Dan tubuhnya dimasukkan cacing darah, supaya terdapat sel darah keluarga Jin di tubuhnya. Karena itu, sampai sekarang dia harus mengonsumsi obat yang diberikan oleh Jinmu untuk bertahan hidup. Dan So-i akan melakukan apapun demi mendapatkan obat tersebut. Dan selain dia, ada satu orang lagi yang harus mengonsumsi obat itu. Dia adalah Seo Yul, orang yang sangat dicintainya. Karena dulu saat Seo Yul sekarat, So-i menolongnya. Dia memberikan darahnya yang telah terkontaminasi kepada Seo Yul.
Keesokan harinya, para petinggi Songrim mendatangi Boyun. Dia lalu berterus terang bahwa sebenarnya mereka belum menikah. Setelah itu, Park Dang-gu menanyakan kondisi Boyun. Dia lalu menceritakan bahwa semalam Jang-uk mendatangi Jin Yo-won dan menghancurkan benang pemanggil. Boyun lalu menyadari kehangatan Jong-uk kepadanya. Jang-uk yang terlihat acuh tak acuh yang ternyata memperdulikannya. Di sisi lain, terlihat Jang-uk sudah mengunjungi makam Mudok. Dia mencoba merelakannya, melepaskan burung dalam genggamannya. Boyun pun pergi ke pemakaman untuk bertemu dengan Jang-uk. Tapi sayang, Jang-uk sudah pergi ketika dia sampai di pemakaman. Tiba-tiba, Boyun teringat masa lalunya. Makam pun hancur, dan ada batu yin yang di pemakaman itu. Boyun lalu mengambilnya dan pergi. Dalam perjalanan, terlihat Soi yang sedang memantau Boyun. Dia lalu memerintahkan orang untuk mencuri batu tersebut dan memancing Boyun ke sebuah gua. Tapi Boyun tidak bisa dibodohi. Walaupun orang yang mencuri batu itu berlari, dia bisa merasakan bahwa energi batu itu ada di tempat lain. Boyun lalu mengikuti energi tersebut sampai ke sebuah tempat. Soi yang menyadari tindakan Boyun langsung menaburkan racun pada ruangan tersebut. Boyun tak kehabisan akal. Dia lalu masuk pemandian menghindari efek racun tersebut. Di saat bersamaan, Seo-yul datang ke tempat itu. Dia mendapatkan informasi mengenainya dari pelayan Cui Senru. Boyun pun keluar dari pemandian saat Seo-yul ada di situ. Seo-yul lalu membantu Boyun keluar dan ketegangan itu kembali menghampiri. Berpindah ke kerajaan Jinmu, dan Ratu ternyata berniat mengambil alih Jin Yo-won. Tujuannya adalah untuk melakukan ritual Gyeongcheon, dan ritual itu memerlukan artefak kuno dari Jin Yo-won. Ritual Gyeongcheon adalah sebuah ritual yang dilakukan untuk membuat batu es turun dari langit. Dan kita semua tahu kekuatan batu es itu sangatlah mengerikan. Selain kekuatan batu es dapat menjadikan seseorang hidup dengan abadi. Karena sekarang Jang-uk sudah menjadi menantu dari keluarga Jin, mereka tidak bisa gegabah dalam bertindak. Karena mereka sangat takut akan kekuatan Jang-uk. Jinmu lalu merencanakan untuk memanggil kembali jiwa Naksu. Dengan harapan Jang-uk akan segera meninggalkan Boyun. Dan Boyun bisa menikah dengan calon pengantin sebelumnya, yang tidak lain adalah sepupu ratu sendiri. Di sisi lain, warga Daeho gelisah karena sumur mereka mengering hanya dalam beberapa hari. Guru Li lalu memeriksa sumur tersebut, dan ia mendapatkan sebuah benda yang menyebabkan sumur-sumur warga mengering. Sin berpindah kepada Jang-uk. Dia mengunjungi Park Jin dan membicarakan tentang Naksu. Park Jin lalu menyarankan Jang-uk untuk melupakannya dan membuka kembali lembaran baru bersama Boyun. Sementara itu, Boyun terus menunggu kedatangan Jang-uk karena sudah berhari-hari dia tidak pulang. Boyun ingin berterima kasih karena Jang-uk sudah menghancurkan benang pemanggil, dan dia ingin mengatakan bahwa telah mengingat sesuatu. Keesokan harinya, Yun-ok datang ke rumah Jang-uk. Dia mengatakan Jang-uk berada di Gyeongjing, lalu mengatakan tentang batu yin yang dibawa oleh Boyun. Dia menjelaskan bahwa batu itu adalah giok yin yang bisa memanggil satu sama lain, dan giok itu adalah milik Naksu. Boyun lalu mengembalikan giok itu ke makamnya Naksu. Tapi sebelumnya, dia mencoba mengalirkan energinya ke giok tersebut. Jang-uk terkejut melihat giok yin yang memanggilnya. Hati berdebar teringat senyum indahnya. Jang-uk pun berlari mengikuti arahannya. Tapi mengapa malah Boyun yang melakukannya? Jelas saja Jang-uk marah. Dia merasa dipermainkan oleh Boyun.
Tapi Boyun mengatakan sesuatu yang dapat membuatnya senang. Dan film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita film Alchemy of Souls episode 3. Nantikan episode selanjutnya hanya di channel ini ya guys. Aku, admin channel review film bagus, mohon undur diri. See you next video. 마당에 신부연을 두고 조용히 물러가.